One Piece chapter 1188 ternyata menjadi satu chapter yang sangat-sangat fenomenal sekali. Nah, guys, episode sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru di chapter 1188. Dan karena untuk isinya sangat mind-blowing dan wadidaw sekali, jadi kita langsung masuk aja untuk pembahasan reviewnya. Maka pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece untuk masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, di mana chapter kali ini dibuka dengan color split dari Oda Sensei nih, di mana seluruh kru yang sedang berenang bersama dengan kura-kura raja, karena terlihat ya si kura-kura ini menggunakan mahkota yang kita nggak tahu bentukannya gimana. Dan tentu saja seperti biasa maskot dari color split Oda sudah pasti adalah Teteh Nami kita. Dan judul untuk chapter kali ini pun adalah The Void, yang ini judul yang sangat luar biasa sekali. Di mana chapter sendiri langsung lanjutan nih dari chapter lalu ketika Luffy sang kaisar lautan versus Imo sang raja dari dunia ini. Walau mungkin bagian menariknya adalah chapter ini dimulai dari sedikit percakapan lama alias flashback dari Imo ini sendiri, di mana Imo berkata di chapter lalu tentang Luffy sebagai Joy Boy. Nah, di sini sepertinya Imo mengingat awal pertemuan atau mungkin awal kenal nih di antara keduanya, yaitu dia dan Joy Boy. Di mana di sini Joy Boy seperti menggunakan saluran telepon nih. Entah apakah itu dan musik, tetapi sepertinya bukan ya. Karena dari cara bahasanya, halo respon, yang bukankah ini sangat-sangat menarik sekali, yang sepertinya untuk alat saluran komunikasinya jauh lebih advance dibandingkan Den musik sekarang. Jangan lupa, Joy Boy berasal dari Ancient Kingdom, adalah negeri masyhur yang sudah pasti dia memiliki teknologi luar biasa. Dan pada saat itu pun Imo menjawab halo, dia pun sambil bingung. Dan si orang ini, Joy Boy, dia pun nanya lagi, aneh lah, Imo juga bingung dong, maksudnya apa? Dan Joy Boy pun nanya, siapa kamu? Imo pun menjawab kalau mu atau saya adalah Imo. Lalu, kau siapa? Dan Joy Boy pun seperti terdiam dahulu, lalu dia menjawab, oh aku adalah Joy Boy. Tentu saja karena ini komunikasi tidak langsung, maka mereka jelaslah belum bertemu pada saat itu. Dan kalau dari kata-kata Joy Boy yang tadi kita bahas di awal, di mana dia bilang halo tolong respon, yang bukankah ini cukup mirip sekali dengan momen ketika Vegapunk di siaran terakhirnya setelah dia mati, yang apakah teknologinya pun sama persis seperti itu, yang berarti dalam kata lain pada saat itu sudah ada teknologi yang persis seperti Vegapunk untuk bisa menyiarkan sesuatu secara langsung, yang sebenarnya ini sangat advance juga, yang sangat berbeda dengan Den Mushi biasanya di dunia One Piece. Dimana dari chapter ini pula banyak yang salfok nih dengan senyum Joy Boy yang katanya mirip dengan Luffy. Ya baik lagi lah, itu makan bentuknya siluet doang, jadi seperti biasa Oda cuma memainkan aja, tapi banyak banget orang-orang yang langsung mencocok logikan memparalelkannya dengan Luffy, yang dikit-dikit dicocokkannya ini malah jadi terlalu berlebihan. Tapi bagian menariknya adalah kok bisa ya Joy Boy menghubungi Imo secara tidak sengaja? Apakah mungkin dia berusaha untuk menelpon orang-orang di Marijois? Tetapi bagian menarik lainnya adalah Imo menjawabnya sangat-sangat sopan sekali. Ya seperti biasa lah, Imo emang kalau ngomong dia memang menggunakan bahasa yang cukup unik, tetapi itu adalah bahasa yang sangat sopan. Tapi oke lah, kita lanjut dulu ke isi chapter bagaimana. Dimana kembali lagi ke waktu saat ini, Imo pun tentu saja menjawab Luffy yang sebelumnya bilang kalau saya adalah Luffy, jangan panggil dengan nama lain. Dan Imo pun di sini bilang tentu saja karena Joy Boy sudah lama tiada. Namun kenapa kau harus membangkitkan semua ingatan tersebut? Dan Luffy pun menjawab, mana gue tahu bodoh, yang nggak gitu juga sih sebenarnya. Dimana di sini pun Imo melapisi tangannya dengan api hitamnya lagi tersebut dan berusaha menyerang Luffy. Namun kepala Luffy berhasil menghindari serangan Imo jauh ke bawah. Namun menariknya, si api-api hitam yang hidup itu pun bergerak dan mengikuti kepala Luffy berada dan langsung memberikan impact yang luar biasa kepada Luffy ini. Terlihat ya, serangan Imo ini cukup mirip dengan serangan Gearford Luffy, di mana tangannya bisa melengkung-melengkung seperti itu. Dan lagi-lagi baik lagi, ini adalah satu serangan dengan efek yang luar biasa dan Luffy pun langsung terhempas ke tanah. Dan ya seperti biasa, Luffy balik dalam keadaan gosong. Namun Luffy di sini berusaha kembali dan menunjuk Imo, tetapi Imo yang sangat cepat sekali, tahu-tahu dia menghilang dan langsung muncul di belakang Luffy. Di sini pun Imo sama berusaha menusuk Luffy dengan tombaknya, tetapi Luffy juga melakukan persis sama seperti Imo, dan dia pun berada ke belakang Imo, langsung berusaha menonjoknya, tetapi lagi-lagi dengan mudah Imo menangkis serangannya tersebut menggunakan tongkatnya. Luffy pun bingung sambil berkata, padahal sebelumnya aku bisa mengenainya dengan telak. Dan Imo pun kembali mengeluarkan tembakan api hitamnya dan Luffy berhasil menghindar ke hutan-hutan di bawah. Imo pun melanjutkan lagi nih mengeluarkan api-api hitam tersebut yang hidup dan bisa bergerak mengikuti Luffy, ya seperti roket yang bisa mengikuti targetnya bagaimana. Luffy pun di sini kesal
dan akhirnya menonjok api-api bom tersebut dan membuatnya meledak sebelum mengenai Luffy. Yang baik lagi ya, untuk hal ini sangat wajar sekali ya bisa dilakukan oleh Luffy karena dia berada di mode Gear 5-nya, dan mode Gear 5 dia bisa mengubah apapun menjadi karet atau menyerangnya dalam bentukan solid. Makanya api atau mungkin efek ledakannya bisa dihalau oleh Luffy dengan tangan dan mengubahnya menjadi karet tersebut. Dan saat itu pun Luffy tiba-tiba berubah nih menjadi Genie yang ini sebenarnya sangat aneh sekali, yang bentukannya pun mirip dengan Jin dari Daifukunya Big Mom. Luffy pun di sini bilang kalau aku sudah memperhatikan ketika kau bertarung dengan Loki dan aku tidak akan membiarkan kematian orang itu sia-sia. Loki pun yang sebelumnya terkapar ternyata masih hidup dan bilang, "Hey, aku masih hidup, bodoh." Luffy yang jadi raksasa pun senang dan melihat, oh jadi kau masih hidup Loki. Dan tepat saat itu, Imo mengeluarkan kembali api hitamnya untuk menghajar Loki. Tetapi lucu banget di sini Ragnir berusaha melindungi Loki dari api tersebut. Tetapi ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa dari Imo, seorang villain. Dia tidak menganggap rendah ketika ada musuhnya yang masih belum selesai atau belum mati. Dia akan berusaha untuk mengalahkannya atau membunuhnya dahulu dan tidak fokus ke yang lain-lain. Ini villain yang memang seharusnya seperti ini. Dan di sini terima kasih kepada Jinbei dengan tonjokan fishman-nya, dia berhasil menahan api-api tersebut. Ya balik lagi lah, Jinbei kan biasa ya, dia menciptakan semacam gelombang di udara untuk menghalau efek ledakannya hancur terlebih dahulu. Jinbei pun berkata, "Luffy, jika kau ingin kami untuk melindungi orang ini, maka itu yang akan kami lakukan." Luffy pun menjawab, "Wah, terima kasih Jinbei, aku akan menyerahkannya kepadamu karena dia adalah teman atau nakama kita." Yang tentu saja Loki nggak terima dipanggil teman apalagi sebagai nakama. Jinbei pun jawab lagi, "Baiklah, kau fokus saja kepada dirinya." Dimana lucu banget ya, terlihat Ragnir yang cukup takjub dengan pertolongan Jinbei karena ada bintang-bintang di depan matanya. Di sisi lain, Nami yang melihat Luffy pun bilang, "Bukankah itu adalah Luffy? Dia sedang bertarung melawan orang tadi." Dan Usopp pun menjawab, "Kau benar, siapa sebenarnya orang itu?" Dan Brook pun di sini ikutan ngomong, kalau seharusnya tidak ada orang lain lagi di atas para Gas Knight selain para Gorosei. Dan Usopp pun bertanya, "Kau pikir dia adalah komandan utama dari para Gas Knight tersebut?" Dan Usopp pun melanjutkan, "Ya, kalau saya sih yakinnya seperti itu." Dan Brook pun menjawab lagi, kalau dikatakan tidak ada organisasi yang paling misteri selain pemerintah itu sendiri. Yang jangan lupa ya, kalau seluruh kru topi jerami kasarnya sudah pernah melihat wujud Gorosei ketika di Egghead lalu, dan ketika melihat orang lain yang bahkan levelnya jauh di atas para God Snake yang biasa, makanya sangat wajar Brook dan yang lainnya cukup mencurigakan kalau apakah ada orang yang lebih tinggi lagi dibandingkan para Gorosei. Dan memang benar, Imo kan bukankah jauh di atas Gorosei sebagai satu dewa tunggal. Di sini pun terlihat ya, es Gunko sudah mulai menghilang dan Franky bilang, "Hey, kita sudah mulai bisa menariknya." Namun mereka bingung karena sekarang bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang membeku. Di sini sepertinya Nami atau Usopp pun mereka menjawab, "Mari kita lihat." Karena dahulu Robin dan Luffy pun pernah berubah menjadi es. Yang jangan lupa ya, kalau Brook sama Franky nggak tahu insiden tersebut, makanya mereka terlihat cukup kaget di bagian sini. Imo yang melihat itu pun berkata, "Gunko, apakah es yang mengurungmu sudah menghilang? Kau memanggil Gunko dengan nama Princess Shuri. Kau seorang pria yang memiliki rambut afro. Tidak mungkin." Dan sebelum Imo melanjutkan selesai ngomong, situ Luffy langsung menghajarnya dengan tangan Jin yang besar. Tetapi baik lagi dapat dengan mudah ditahan oleh Imo serangan Luffy yang besar plus haki tersebut. Imo pun berkata, "Apakah kau tidak menyadarinya? Apa takdir untuk raksasa seperti Loki?" Dan sini pun lagi-lagi Imo mengeluarkan stigmanya alias pedang luar biasa yang sebelumnya menghajar Loki, tetapi di sini hanya mengenai tubuh jininya Luffy, dan akhirnya Luffy pun kembali berubah ke wujud normalnya dan berhasil menghindar. Imo pun terus mengeluarkan api hitam yang kayak roket untuk mengikuti Luffy, dan dari sini pun terlihat kalau tongkat yang Imo pakai pertama itu berasal dari api hitamnya tersebut, dan dia kembalikan lagi api hitamnya ke lingkaran di belakangnya. Tetapi di sini Imo menggantinya dari lingkaran di belakang dan muncullah sebuah pedang yang sebenarnya ini pedang yang luar biasa. Yang baik lagi ya, dimana sebelumnya bentukannya seperti tombak, tetapi sekarang pure bentukannya pedang, dan dikatakan nama pedangnya adalah The Void, yang bukankah ini jadi judul chapter kali ini. Dimana bahkan efek pedang tersebut pun sangat luar biasa sekali karena semua makhluk hidup yang ada di dekatnya, terutama pohon-pohon, langsung mati mengering. Yang ini cukup mirip dengan kekuatan Zeref dari Fairy Tail. Dan karena efeknya tersebut, Luffy pun jadi dengan mudah terlihat karena ya pohon-pohon semuanya mengering, dan Luffy pun menjawab hal sama, "Ya sama juga bagiku." Dan Imo pun langsung melompat dengan sangat cepat sekali sambil berkata, "Aku jelas tahu siapa dirimu karena sudah jelas kalau kau bukanlah Joy Boy, dimana Joy Boy yang asli tidaklah lemah seperti ini." Dan benar di sini chapter pun ditutup dengan momen Luffy nih yang tertusuk oleh Blade of Void dari Imo, persis juga seperti dulu ketika momen Crocodile di Alabasta juga tepat di dada dari Luffy. Dan itulah penutup chapter di mana narator pun berkata, "The King of the World," aura yang sangat luar biasa.
Nah, jadi gimana guys untuk satu chapter ini sepertinya udah saatnya pamit ya. Assalamualaikum, karena One Piece tamat Luffy mati. Enggak. Kayaknya sudah pasti nggak mungkin seperti itu. Tapi gila ya, ini Imu definisi sangat-sangat luar biasa banget. Bukan raja kaleng-kaleng yang kuat aja, tetapi ini mah kuat banget. Luffy yang tentu saja full power Gear 5, haki aktif, tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan Imu. Karena lihat nih, di beberapa panel terakhir, dari Luffy yang awalnya muka serius dengan cepat langsung berefek ke mukanya pasca tertusuk. Yang baik lagi, secepat itulah sampai Luffy di mode Gear 5-nya saja tidak cukup cepat untuk melihat kemampuan dari Imu. Mana nih yang beberapa chapter lalu ngatain Imu culun dihajar Luffy ketika ditonyong pertama, dan di sini pun Luffy terlihat pede ya karena sebelumnya berhasil mengenai Imu, tetapi ya baik lagi itu mah efek Imu yang kaget dan gak fokus aja, makanya terkena serangan dari Luffy yang tahu efek serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Dan giliran Imu udah fokus, yang buset, gap di antara keduanya sangat-sangat jauh sekali. Yang padahal tadinya saya cukup berharap kalau Luffy di mode Gear 5-nya ya setidaknya bisa memberikan perlawanan kepada Imu, tetapi ini definisi satu arah doang untuk pertarungan di antara keduanya. Persis banget lah seperti dulu di Wano Kuni yang juga saya bahas di review saat lalu ketika Luffy menonjok Imu. Di situ saya bilang Kaido pun pernah persis sama dihajar Luffy nih di part awal ketika menjadi naga. Beberapa chapter kemudian Raimei Hake-nya Kaido berhasil meng-one-hit KO Luffy yang bahkan di mode Gear 4 yang pada saat itu menjadi mode tertinggi dari kapten kita. Yang bahkan hal tersebut pun berulang kembali sama dan dilakukan oleh sang raya dunia yaitu Imu, dan bahkan di mode Gear 5-nya yang baru. Yang bukankah ini pola berulang yang memang biasa Oda lakukan? Dan bahkan di chapter ini pun Imu menusuknya bukan dengan pedang biasa, tetapi pedang void yang kita nggak tahu nih bagaimana efeknya ke manusia, karena bahkan pepohonan aja langsung mati begitu. Dan efek void bisa atau ketiadaan, bukankah ini nama yang pastinya akan memiliki artinya sendiri? Dan yang baik lagi, seperti yang berkali-kali kita katakan juga di channel Review Nomi, setelah kemunculan Imu di Elbaf, sejujurnya saya sendiri pun nggak tahu nih Oda mau bawa kemana lagi arc dari Elbaf untuk penutupnya, karena sudah jelas ketika awal muncul Imu kita sudah pasti yakin kalau Imu gak mungkin kalah di sini, dan kita juga tahu gak mungkin lah karakter Luffy utama kita bakal mati begitu saja, karena kalau iya benar tadi wassalam kalau One Piece bakal tamat. Apakah taunya Luffy bakal bangkit dan upgrade menjadi Gear 6-nya di chapter depan ketika di Pulau Elbaf, yang untuk saya sendiri pun sebenarnya cukup sanksi akan hal tersebut, dan saya pun kurang suka nih jika ternyata alurnya atau plotnya akan berjalan seperti itu, karena terkesan sangat dipaksakan. Tetapi ya nggak tahu juga ya gimana cara keluar dari sini, karena Imu pun bukanlah seorang villain yang bakal ngebiarin lawannya begitu saja, yang pasti akan dihabisin sampai mati. Tetapi kita nggak tahu nih bakal bagaimana untuk Luffy. Apakah mungkin akan muncul orang lain yang nanti membantu Luffy di chapter depannya, yang untuk hal ini perlu kita tunggu lagi. Yang apakah mungkin Shanks lah yang datang karena sebelumnya dia ada di Elbaf, atau akhirnya sudah berkali-kali kita teorikan terungkap nih ada apa di layar tertinggi dari Pulau Elbaf, yang bukankah itu sangat mencurigakan karena ya desanya ada di tengah-tengah ya, tapi kita nggak tahu atasnya atau Celestial World ini ada siapa dan apa di puncak tertinggi Elbaf. Tapi ya kita skip dulu lah bagian Luffy, kita kembali ke sebelumnya Zoro dan Sanji. Ya kalau Luffy aja begini kok saya jadi cukup sanksi juga, dimana Zoro dan Sanji nggak akan bisa mengalahkan lawan-lawan para God Snake-nya. Apalagi ya Sanji kan masih belum punya House Konohaki, jadi akan cukup sulit juga untuk bisa mengalahkannya, walaupun ya kita nggak tahu bakal dibawa kemana. Tuh baik lagi, walaupun misalkan Killingham dan Somers kalah, masih ada Imu di sana yang bahkan Luffy pun nggak bisa ngalahin. Ya mau dibilang kalau kita perlu time skip lain pun sepertinya enggak ya, karena semua problem-problem yang ada di One Piece, dunia sudah mulai bergerak di mana-mana paralel satu sama lain. Rasanya akan sia-sia kalau ternyata harus menunggu time skip lagi di serial One Piece ini. Tetapi memang hal ini pun cukup masuk akal ya, karena Luffy dapat dikatakan dia masih sangat muda banget guys, dia masih 19 tahun dan dia sudah mengachieve semua hal tersebut, bahkan menjadi seorang Yonkou atau Kaisar Lautan. Di saat kita pun mendapatkan kalau Rock saja di SBS terbaru dia ketemu Imu di usia 25 tahun dan membunuh seorang admiral. Yang ayo udah nonton belum video SBS terbaru? Bisa nanti kalian tonton dengan klik kartu di atas sini. Nah jadi kira-kira menurut kalian gimana nih? Coba tuliskan di kolom komentar, karena balik lagi saya cukup bingung dengan kondisi chapter yang seperti ini dan penutup yang ya lagi-lagi bukankah seperti biasa ala Oda. Tetapi ini juga adalah sebuah chapter yang biasanya kita tunggu, karena ini adalah chapter bertarung, dan lagi-lagi tanpa babi ibu ternyata gak cuma duel doang, bahkan Luffy versus Imu pun langsung dihabisin hanya dengan satu chapter saja yang sangat-sangat cepat sekali. Coba menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Tetapi kita kasih nilai dulu lah untuk chapter ini, menurut saya adalah 9 dari skala 10, karena kita mendapatkan bagaimana sosok Imu yang memang ternyata sangat-sangat berada di level yang berbeda. Karena sejujurnya semakin karakter Imu dimunculkan oleh Oda, saya semakin suka dengan dirinya. Kalau mungkin dia berimage buruk nih karena dari pemerintah dunia yang busuk, terutama para Tenryubito yang bangsat-bangsat itu, tetapi pembawaan dari karakter Imu ini sangat berbeda sekali. Dia pun sangat santai, cool, keren, dan bahkan sebelumnya dia menolong anak buahnya yaitu para God Snake, dan dia
dia pun luar biasa kuat juga. Definisi gila nih aura farming bos untuk karakter Imo tersebut. Ya tapi itu aja mungkin untuk satu video chapter kali ini, dan biasalah ala udah 3 chapter berturut-turut kita dapatkan. Minggu depan One Piece akan libur dahulu. Yang kebayang gak tuh libur di momen Luffy yang ditusuk oleh Imo yang kemungkinan mati juga kita nggak tahu, yang bakal muncul teori-teori apa nih dalam 2 minggu ke depan. Nah jadi itu aja untuk satu video kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Dan buat kalian juga yang ingin support channel Filming, bisa bantu dengan join membership cuma goceng alias 5.000 doang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.